dong, Paman. Ah. Iya, terus tadi kata kamu. Lah, itu kata kamu secara tertulis tidak ada. Yesus mengaku bahwa dia berasal dari firman. Kalau begitu kagak usah kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Gak usah. Kena kau di situ. Sedangkan dia nggak ada ngaku dan kamu pun akui di Bible nggak ada tekstualnya kayak gitu. Nah, cuma kau bawa Yohanes 8 nomor 42 tadi yang kau bacakan samaku. Nggak ada hubungannya dengan firman. Kata kamu kalau yang nggak ada, berarti selama ini Oten, Kristen, Katolik itu dusta dalam segala hal. Iya, mengatakan kepada kami Yesus itu berasal dari firman. Yesus itu adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Kalau nggak ada pengakuan Yesus, batal semua, dusta semua kalian berarti. Satu pertanyaanku RK ya, karena masalah ketuhanan ini aku ngupasnya satu-satu. Aku mau tanya dulu, Nita, pertanyaan tambahan. Sepakatkah kamu jika Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi ini itu maha adil? Oke, silakan. Oke, terima kasih Ucup. Nah, ini Ucup udah falasi nih, makanya saya bilang Ucup kalau udah filsafat udah falasi di sini Ucup. Firman itu kan tidak terlihat. Malaikat Jibril itu kan dimensinya juga tidak terlihat kan? Dimensinya berbeda dengan manusia. Jibril membawa firman-Nya Allah. Ya kan? Ketika Jibril membawa firman-Nya Allah dan firman itu tidak terlihat. Lalu saksinya adalah Maria. Miriam ya, bukan Maria ya, Miriam. Ya kan? Itu kan dimensinya berbeda. Makanya Jibril harus datang menjadi rupa manusia yang sempurna dalam Ibnu Katsir itu kan. Surah Maryam ayat 17. Agar terlihat, agar nampak. Nah sekarang hal dan saksinya adalah Miriam. Ya kan, nangkep gak Cup, Pak Ustadz? Ya, saya harap Pak Ustadz nangkep nih. Kita diskusi sehat nih. Ya, bukan mencari pembenaran masing-masing ya. Kita cari diskusi, cari benang merahnya biar penonton ini dapat ilmu ya Pak Ustadz ya. Terima Pak Ustadz, jangan bengong. Ya. Jadi tetapi karena dimensinya berbeda, Jibril harus datang menjadi manusia tuh. Rupa manusia yang sempurna. Begitu pula firman yang tidak terlihat menjadi rupa manusia yang sempurna. Masa ada saksinya? Maria kan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud. Saksinya siapa? Maria. Begitu pula yang seperti kau bilang tadi, Miriam saksinya. Kenapa firman menjadi manusia nggak bisa? Tetapi Jibril menjadi manusia yang sempurna bisa. Ya kan? Berarti Jibril membutuhkan materi untuk memasuki dimensi manusia yang terlihat ini. Ya kan? Makanya saya ingin membuat sebuah perbandingan nih Pak Ustadz. Perbandingannya apa? Pak Ustadz bisa lihat di dalam Al-Qasas ayat 30. Di situ kan materi yang dipakai kan adalah pohon kan? Allah menyampaikan firman-Nya di balik pohon kan? Berarti apakah pohon itu adalah materi yang dipakai oleh Allah yang tak terlihat? Untuk menyampaikan kepada materi yang terlihat yaitu manusia. Ya, ini kita bicara nih Pak Ustadz ya. Kalau di dalam ilmu itu namanya transfigurasi. Ya, transfigurasi. Ya, coba Pak Ustadz jelaskan. Transfigurasi dari Jibril itu seperti apa? Baik, ya pernyataan kau di awal itu salah, RK. Karena kau akan kerepotan. Kata kamu firman itu gaib. Kan gitu. Perlu media seperti malaikat Jibril memerlukan media menjadi manusia. Begitu pula Tuhan kamu, kata kamu, ya memerlukan media menjadi manusia. Maunya kamu. Kalau firman itu tidak terlihat, lalu kamu yakini sebagai Tuhan, apa bedanya firman dengan iblis? Sama-sama kagak kelihatan. Coba, jelaskan. Karena tolak ukurnya sama-sama tidak kelihatan. Firman dengan iblis apa bedanya? Yang mana iblis, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana iblis? Kan gitu. Ya, tolong kau jabarkan kepada kami, ya, apa bedanya iblis dengan firman? Sama-sama kagak kelihatan. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, ya, kata kamu sesuatu yang gaib kalau ke dunia perlu media. Lalu kapan Yohanes lihat firman? Dari tadi nggak dijawab, makanya disitulah yang kutanyakan. Kapan Yohanes lihat firman? Firman itu gaib, sedangkan Yohanes itu dia di dunia. Kapan? Apakah dia saat itu datang ke hadapan Yohanes firman ini lalu ngomong, "Hei Yohanes, aku ini firman." Ada gitu? Jadi apa firmannya saat itu, saat ngomong sama Yohanes? Sehingga Yohanes berani menuliskan firman itu telah menjadi manusia, ya. Lalu kapan firman ngomong sama Yohanes? Kapan? Jadi apa firmannya? Sebelum dia jadi manusia, dia ngomong sama Yohanes jadi apa? Silahkan, ya. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, saya suka. Ya, bagus pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan pertama Pak Ustadz saya langsung jawab nih Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan apa bedanya firman yang tak terlihat dengan iblis? Bedanya adalah, makanya ada sebuah penekanan gramatikal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Penekanan gramatikalnya itu adalah NRK, logos, N. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau apapun. Menjangkau titik logos itu tidak bisa. Ya, di luar minus kekekalan, kata seperti itu. Ya, jadi firman itu minus kekekalan, berbeda dan tidak terlihat, transenden. Berbeda dengan iblis. Iblis bukan minus kekekalan. Ya, iblis bukan minus kekekalan. Nah, perbedaan yang mendasar adalah firman-Nya Allah adalah NRK, logos. Minus kekekalan sudah ada. Berarti kalau menurut Ya, tidak bisa dilihat. Kemudian pertanyaan Pak Ustadz yang kedua tentang Yohanes. Saya tadi sudah menjelaskan di awal, Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan yang turun dari surga." Itu kata Yesus. Rasul Yohanes mencatat itu. Sebelum Abraham menjadi aku telah ada, yang berhubungan dengan Yohanes 1, NRK tadi itu. Minus kekekalan itu. Nah, dan data yang selanjutnya itu di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Ini di sini berbicara tentang transfigurasi dari Yesus Kristus. Di mana di situ Yesus membawa Petrus dan Yakobus serta Yohanes, ya, bersama-sama mereka naik ke atas gunung pada saat itu. Lalu Yesus di ayat Yohanes Matius 17 ayat 2. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bersinar seperti matahari, pakainya menjadi putih bersinar. Lalu ada suara dari atas, "Inilah anak yang kukasihi." Ya, menunjukkan bahwa pribadi Kristus itu adalah pribadi manusia dan pribadi ilahi, yaitu pribadi firman Allah itu. Ya. Jelas itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kipas anginmu Pak Ustadz. Padahal ini nggak kencang loh. Terus lanjut. Kencang kali lah. Ya. Pencet Pak Ustadz, jangan bengong itu. PK-PK-nya dijalankan Pak Ustadz. Oke, ya. 2 pertanyaan Pak Ustadz saya sudah jawab berdasarkan ayat tuh. Ya. Pertanyaan saya tadi, di dalam Al-Qasas tadi, Allah mau berbicara kepada manusia, materinya membutuhkan pohon kan? Iya kan? Benar gak Pak Ustadz? Nah, itu yang saya minta jawabannya dari tadi. Ya, saya minta jawabannya dari tadi Pak Ustadz. Jibril menjadi manusia, rupa manusia yang sempurna bisa. Firman menjadi manusia dan saksinya adalah Maria tidak bisa. Coba pikir. Fair gak itu? Silakan Pak Ustadz. Oke, ya. Baik, ya teman-teman. Kalau Nabi Musa di dalam agama Islam itu disebut kalamullah, ya. Kalamullah. Yang berbicara dengan Allah. Lalu kata RK disamakannya nih, ya, firman yang menjadi manusia dengan firman yang digunakan oleh Allah secara langsung dengan media pohon. Maunya kayak gitu, sama gitu. Padahal itu sudah bentuk yang berbeda, ya. Satu suara medianya dengan hijab pohon. Sedangkan malaikat Jibril itu malaikat, bukan Tuhan yang ngomong. Berantakan, kacau jadinya RK pemahamanmu. Jangan coba kau bedakan dulu dalam Islam itu, yang ini malaikat, yang ini Allah Subhanahu wa taala langsung. Lalu apakah bisa dicocok logi dengan firman yang jadi manusia? Iya, kagak bisa. Kagak bisa.
Kenapa? Ya, karena satu, yang dibicarakan adalah pohon, bukan manusia di Al-Qasas itu. Oke? Tuh. Jangan kau banding apel dengan jeruk. Kalau mau banding itu apel dengan apel, bukan apel dengan jeruk. Kagak nyambung gitu. Oke, nah tuh satu yang perlu kamu kritik gitu dengan pemikiran kamu. Yang kedua, Erkaya, tentang permasalahan NRK itu manusia tidak bisa menjangkaunya. Itu manusia, bukan iblis. Iblis bisa menjangkau itu, RK. Kagak usah masalah firman doang. Tuhan kau aja dibawanya oleh iblis. Macam mana iblis tuh gaib? Tuhan kau Yesus itu manusia. Tuhan kau aja bisa dibawa iblis. Apalagi kalau cuma menjangkau firman yang sama-sama gaib. Rusak ya teman-temannya. Rusak RK ini rupanya. Jangan kau kasih alasan sama aku NRK itu nggak bisa tuh ya dijangkau iblis. Nggak bisa. Manusia yang kagak bisa jangkau. Tapi apa? Iblis bisa jangkau. Apalagi gaib sama gaib. Makanya kan susah jadinya. Apa bedanya firman dengan iblis? Salah jawaban kamu berarti. Gimana cara membedakan firman dengan iblis coba? Kalau kamu bawa ayat NRK hologos, itu untuk manusia yang kagak bisa jangkau. Iblis masih bisa. Ya, kagak usah cuma masalah logos ya. Tuhan kau yang nongol aja sampai dibawa iblis ke atas bukit. Tuh, Ya. silakan kau jelaskan samaku. Oke, baik Pak Ustadz. Ternyata Ustadz gagal paham nih, mulai framing nih. Pak Ustadz, ya. Firman telah menjadi manusia. Ketika Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, dia dicobai sama iblis, Pak Ustadz. Ya. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak takluk terhadap iblis. Tetapi bahkan Yesus bilang, hanyalah kau iblis. Kau tidak pantas mencobai Tuhan alam. Berbeda sama Muhammad, berarti iblis tidak bisa menjangkau dan menaklukkan firman itu, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus itu. Ya, iblis tidak bisa menjangkau dan iblis tidak bisa menaklukkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Maka Yesus menghardik hanyalah kau iblis. Berbeda sama Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad pembawa kabar ya, firman dari Allah gitu ya. Tetapi firman dari Allah, pembawa kabar dari firman dari Allah ini, apakah ditaklukkan sama iblis sehingga Muhammad bisa kena sihir? Bukankah sahabat Rasulullah kekasih Allah yaitu Muhammad itu senantiasa dijaga sama Allah? Berarti sang pembawa firman dari Allah ini bisa kena sihir. Apakah firman itu ditaklukkan? Karena sang pembawa firman itu bisa kena sihir. Beda sama Yesus kan. Selesai kan kata Pak Ustaz. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Makanya coba Pak Ustaz jelaskan. Kemudian saya menjelaskan pertanyaan Pak Ustaz yang tadi di awal Pak Ustaz. Ya. Saya lanjutkan tentang transfigurasi itu. Ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas Gunung Tabor namanya, ya. Di situ mereka bertemu dengan Musa dan Elia pada saat itu. Saksinya Dwiganda saksi. Dwiganda saksi. Disaksikan. Lalu ada suara dari langit dari Sang Bapa yang transenden bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu transfigurasi. Tentang kebagaimanan Allah. Ya, tentang Tritunggal juga ada dalam Lukas 1 ayat 35. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, firman itu ada, disebut sebagai anak Allah. Ada Allah yang maha tinggi dalam Lukas 1 ayat 35, itu sudah Tritunggal. Ya. Simple loh Pak Ustadz. Ya. Coba kita kembali pada topik yang lebih mengkerucut gitu. Yesus punya Tuhan. Coba kau tunjukkan ayat Alkitab Yesus punya Tuhan di mana secara eksplisit. Silakan Pak Ustadz. Kalau kau nggak bisa buktikan berarti kau bohong. Oke ya teman-teman. Kehabisan jawaban ke Nabi Muhammad. Akhirnya kan gak nyambung ya. Gak nyambung. Kenapa RK? Udah kehabisan jawaban kamu. Gak bisa dijawab lagi gitu pertanyaanku. Sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyampai firman. Ya, penyampai firman.
Berarti firmannya kena sihir dong kata kamu. Enggak nyambung. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, ya. Bukan wahyu itu sendiri, bukan. Jangan kau samakan dengan paham pagan itu. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Bukan berarti Nabi Muhammad kena sihir lalu firman itu apakah ditaklukkan? Lagi pula kau masalah kena sihir itu ya, itu hadis yang lemah. Karena satu jalur juga, ya. Satu jazirah Arab itu, RK, bakal ribut kalau Nabi kena sihir. Tapi faktanya apa? Faktanya yang meriwayatkan hadis itu cuma satu jalur. Kok Nabi kena sihir nggak ribut sahabat yang lain? Banyak tuh sahabat yang lain. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah. Ya, yang hadis lainnya juga kan pasti meriwayatkan semua. Oh, Nabi kena sihir. Tapi enggak, cuma satu orang. Nggak ribet. Gitu. Makanya hadisnya lemah. Kalaupun hadis doib ini mau dipakai itu sebagai motivasi amal. Kalau kena sihir, maka silakan baca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, nggak nyambung ke situ kalau pembahasannya. Nggak nyambung. Al-Qasas itu belum dijawab tuh. Al-Qasas sama itu. Al-Qasas tadi kubantah. Bedakan apel dengan jeruk. Bedakan firman yang menjadi manusia, ya, terus malaikat yang menjadi manusia. Dengan kalamullah langsung zatnya dengan mediasi pohon, dengan media pohon gitu. Oke? Beda cara. Makanya kalau kau mau banding itu, bandinglah jeruk dengan jeruk, bukan apel dengan jeruk. Kagak nyambung. Wah, bahaya ini. Maka dari itu RK, kamu belum jawab juga tadi kesepakatan di awal masalah konsep ketuhanan. Aku mau tahu paham kamu seperti apa. Apakah betul dan kamu sepakat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu juga Maha Adil? Coba jawab ringkas saja. Sepakat atau tidak? Silakan. Tuhan yang Maha Kuasa ya tentu dia juga adil. Maha Adil gitu. Oke. Silakan lanjut. Kenapa? Kau nggak mau tanggapi narasiku? Ya ini gue mau tanggapin ini ya. Oh, ya udah. Gue mau tanggapin ini ya. Jadi gini Pak Ustadz. Berarti Tuhanmu membutuhkan media ketika dia menyampaikan firman. Salah. Lanjut dulu. Tuhanmu membutuhkan media. Salah satunya di Al-Qasas ayat 30 medianya adalah pohon kan? Itu kan tadi Pak Ustadz jelaskannya seperti itu. Iya kan? Nah sekarang media yang dipakai dalam kekristenan ketika firman menjadi manusia adalah buah rahimnya Maria. Dan Maria adalah saksi. Didatangi sama malaikat Gabriel pada saat itu. Bukan Jibril ya. Ya. Makanya Pak Ustadz udah kena nih. Maju kena, mundur kena. Tadi saya tanya siapa saksinya? Pak Ustadz bilang Miriam. Dalam Miriam 17. Begitu pula saya, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Siapa saksinya? Maria. Terbukti dia mengandung. Seorang perawan yang mengandung kan? Terbukti. Ya. Maria tahu itu adalah juru selamat. Dan orang Yahudi tulen tahu. Ya, tentang peranan teofani Allah di dalam perjanjian lama itu kita tahu. Sebagai malak Elohim, sebagai malak Adonai, sebagai malak Yotevave. Jelas itu. Makanya Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku, juru selamat. Ya, medianya adalah rahimnya Maria. Nah berbeda di dalam Al-Qasas 30, medianya adalah apa? Pohon. Medianya adalah apa? Jibril harus jadi rupa manusia yang sempurna. Nah, saya lanjutkan ini Pak Ustadz. Ya, biar Pak Ustadz mengerti. Musa ketika di atas gunung Tabor, Yesus ketika di atas gunung Tabor bersama Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus, ya, mereka bertemu dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia ini hidupnya jaraknya udah jauh. Ya. Tetapi ada transfigurasi di situ. Apakah itu transfigurasi atau seperti apa? Tetapi mereka masuk dalam sebuah dimensi yang begitu luar biasa. Petrus bisa melihat Musa, padahal zamannya berbeda.
Yakobus bisa melihat Musa pada saat itu di atas Gunung Tabor. Mereka bisa melihat Elia pada saat itu Yakobus. Ya kan? Lalu mereka mendengar ada suara dari langit dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Merujuk pada Yesus Kristus sebagai anak Allah, ya, yang memiliki dua natur itu. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ilahinya adalah firman Allah. Yohanes menyaksikan, Petrus menyaksikan, Yakobus menyaksikan. Jadi kesaksian itu betul-betul nyata. Berbeda dengan media yang dipakai, yaitu apa? Pohon. Masa firman menjadi manusia bisa? Tidak bisa. Tetapi ketika firman itu ingin disampaikan kepada manusia, harus lewat media pohon, itu harus bisa. Kan ini, apakah ini logika tidak cacat? Silakan, Pak Ustaz. Oke, ya. Jadi kamu itu salah dalam bernarasi. Contoh Nabi Muhammad ya di Sidratul Muntaha, beliau Isra Mi'raj langsung berbicara kepada Allah. Apakah perlu media? Kagak, kawan. Ya. Apakah Nabi Muhammad pakai pohon juga ngomong sama Allah di Sidratul Muntaha? Kan kagak. Terus nggak ada di situ Allah perlu pohon, nggak ada. Kamu ya narasi jangan kau tambah-tambah. Nih ayat Quranku, kau baca ya, kau baca. Nih, baca ya. Nih, di sini di dalam Quran surat Toha di ayat 10 ya teman-teman. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Apa artinya? Di sini dikatakan ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nabi Musa yang perlu gitu ya pohon itu untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Bukan Allah yang perlu pohon dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, Nabi Musa. Ya, terus apalagi nih? Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil, hai Musa. Gak ada Allah perlu pohon untuk menyampaikan firman-Nya itu, gak ada ya. Untuk menyampaikan kalamnya itu gak ada perlu apa-apa Allah. Sama ketika Nabi Muhammad ya langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa pakai media apapun. Nah, makanya cacat logika kau kan jadinya. Gak nyambung, pokoknya gak ada bisa kamu cari pembenaran firman itu jadi manusia, nggak bakalan ketemu dalam Islam. Karena apa? Itu adalah konsep yang tertolak. Oke? Kayak gitu. Makanya aku pertanyakan samamu ya tentang masalah konsep ketuhanan yang lengkap kayak gimana. Jangan cacat logika. Oke, begini RK. Kata kamu, tadi Tuhan itu, saya sepakat, dia maha adil. Bisakah Maha adil ini disematkan untuk Yesus? Kutanya dulu. Oke? Dijawab dulu pertanyaan terakhir. Apakah maha adil ini bisa disematkan untuk Yesus? Silakan kamu jawab. Yes, bisa. Bisa, baik. Silakan tanggapi narasiku tadi. Silakan. Ya, aku buka datanya dulu. Kena nih RK, bisa katanya untuk Yesus ya. Kena nih pasti. Saya enggak, kamu yang kena. Tunggu nih. kau, habis mencret kali ini kau. Lanjut dulu. Dengar baik-baik Ustadz ya, dengar baik-baik Ustadz ya. Nah, ketika kamu berbicara, ketika Musa tadi yang data yang Pak Ustadz bawa tadi berbicara dengan Allah, medianya adalah api kan? Bukan api. Di situ Allah menyampaikan ya dia tidak perlu media. Cuma Nabi Musa langsung dipanggil gitu. Tapi suruh ke tempat yang ada api kan? Yang mau ke tempat ada api itu Nabi Musa. Bukan Allah yang perlu api. Kalau tidak ada api, apakah Nabi Musa ke sana? Enggak.
Nah, berarti harus ada media sehingga Musa harus ke sana meyakinkan bahwa itu adalah Allah. Lah, Nabi Musa ke sana RK dia mau apa? Ngambil api untuk di perkemahannya. Bukan untuk apa? Mendengar perkataan Tuhan, Jadi bukan. ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai itu apa? Nah, Iya, ya ketika Nabi Musa ingin mencari api itu ada dekat-dekatnya pohon di situ. Jadi suara itu keluar dari pohon. Di balik, bukan di pohonnya, di balik. Entah dari mana di balik itu. Pohon. Kalau tidak ada pohon, apakah ada suaranya? Ya, Bisa. ayat ini udah dibaca. Hanya saya nggak mau kejar Ustadz. Saya nggak mau kamu kabur lagi dari saya, Ustadz ya. Saya nggak mau kabur dari saya lagi. Saya Kan nggak mau. contohnya tadi kan udah aku contohkan ketika Nabi Muhammad tanpa perantara berbicara dengan Allah. Oke. Bisa meskipun nggak ada pohon tetap bisa. Ya makanya saya akan bantah itu omonganmu. Silakan. Ya, ketika kamu memberikan sebuah argumentasi, sebuah cross check, sebuah perbandingan, sebuah perbandingannya itu adalah Muhammad ketika dia naik ke atas dia naik ke atas. Apalagi namanya nanti kau bilang tadi tuh Isra Miraj ya. Ini di dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hishyak itu dalam keadaan tidur, Cup. Iya kan? Dia dalam keadaan tidur, benar gak dia lagi tidur di rumahnya seorang Ummu Hani? Itu kan dalam keadaan tidur. Berbeda dengan Yesus Kristus ketika dia mengajak Petrus, mengajak Yakobus, mengajak Yohanes, ada transfigurasi, sebuah dimensi, mereka bertemu dengan Elia, bertemu dengan Musa. Ada saksi matanya, jelas di situ. Lalu Yohanes menyaksikan bahwa di situ dialah adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Yakobus menyaksikan dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Di depan Musa dan Elia juga. Musa dan Elia pun mendengar pada saat itu. Ya. Nah, berbeda dengan kalian ini kan. Kamu melakukan sebuah perbandingan pada akhirnya kan blunder, Pak Ustadz. Coba kamu bantah yang saya sampaikan ini. Benar nggak Nabi Muhammad ketika dia Isra Miraj itu posisi tidur dan posisi mimpi, 3 kali mimpi dia bangun. Lalu siapa saksinya kalau dia mimpi seperti itu? Nah ini yang berbeda ini Ustadz. Kalau Yesus ada saksinya. Ya, transfigurasi yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Matius tadi kan. Berbeda dengan Muhammad. Benar nggak dalam keadaan mimpi dan 3 kali mimpi terbangun? Saksinya siapa? Saya balikin pertanyaan itu coba. Silakan Pak Ustaz. Baik. Ya, mari kita baca ya teman-teman. Nah ya. Bagaimana pemahaman Islamnya? Wa qad ikhtilafas salaf ya bihasabi ikhtilafil akhbaril waridati. Faminhum man dhahaba ila annal Isra wal Mi'raj. Apa di sini? Ulama salaf memang berbeda pendapat termasuk yang dibawakan RK tadi. Tapi yang paling kuat apa pendapatnya? Bahwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah itu di malam waktu beliau sadar dengan jasad dan ruhnya setelah diangkat menjadi nabi. Ya. Kau bakal dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya, RK ya. Kalau kau bawa paham yang minoritas gitu. Bawalah paham yang ijtihad. Yang seperti apa? Dalam keadaan sadar serta jasad dan ruhnya. Itu berdasarkan apa ayatnya? Mari kita buka Quran surah An-Najm ayat 13 nih, ya. An-Najm ayat 13. Ntar. Saya bukakan buat RK nih, Quran surah An-Najm ayat 13. Bentar ya teman-teman. An-Najm. Biar kita kasih bukti juga sama RK ya. Nanti kita dipikir RK, ini ngibul aja. Betulkah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ya, dia naik beserta ruh dan jasadnya? Salah pencet pula saya. Sebentar ya RK, aku carikan nih. Ayat An-Najm, Quran surah An-Najm di ayat 13 nih. Nih, mari kita lihat ya teman-teman. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu. Masa melihat tidur?
Masa melihat tidur? Katanya Nabi Muhammad tidur di tempat Ummu Hani. Kata Allah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Terus apa? Di sini pun dijelaskan Nabi Muhammad ya di ayat nih. Terusnya ya. Di sini dia melihat bintang syu'ara. Ya, bintang yang dia lewati dalam perjalanan melihat dengan mata kepala ya. Dari mana kau tidur? Ya, kau yang tidur. Jangan terlalu banyak mimpi kau, kan gitu. Kau aja itu yang tidur, RK. Nah, tuh sudah kubantah ya. Jadi Nabi Muhammad kok pakai sirah nabawiyah yang pendapatnya minoritas. Ambillah yang dari Quran, dari pendapat ijtihad ulama, yaitu dalam keadaan sadar beserta ruh dan jasadnya. Terkait tentang pertanyaanku tadi sedikit RK ya, aku makan waktu ya, makan waktu sedikit untuk menjelaskan tadi. Dari pertanyaanku, katanya Maha tadi bisa disematkan kepada Yesus. Baik, berarti Yesus Maha Adil. Betul RK? Yes. Oke, sekarang jika Yesus itu Maha Adil, Yesus yang kau tuhankan adalah Tuhan yang Maha Adil, RK. Ini pertanyaanku yang satu pun tidak dapat dijawab oleh sekelas pendeta S3 sekalipun. Apa pertanyaannya? Jika Tuhanmu Maha Adil, jika Yesus itu Maha Adil, Yesus itu turun di Nazaret ya selama 33 tahun. Disaksikan oleh orang-orang di sekeliling Yesus doang. Bukan di seluruh dunia. Mana keadilannya ya bagi mata kita, oke? Bagi mata kita, keadilan Yesus itu di mana? Kita nggak bisa hari ini lihat Yesus. Sedangkan orang abad pertama itu bisa lihat dengan biji matanya. Jika Tuhanmu Maha Adil, ya mana keadilan Yesus bagi biji mataku, biji matamu? Hari ini kita tidak dapat melihat Yesus. Ayo, jelaskan. Di mana adilnya? Bagus pertanyaan. Saya suka ini pertanyaannya. Pencet, jangan bengong. Pencet. Jadi untuk RK tuh biasanya menjawab dulu baru bertanya ya, baru sanggah argumentasi kamu, narasi kamu tadi ya Pak Ustadz ya. Bagus, saya suka diskusi kayak gini Ustadz ya. Ini mengedukasi juga orang-orang yang di bawah ini Ustadz ya. Jadi di mana kemahaadilan itu? Allah itu ya. Ya, ini kita bicara tentang sistematik teologi ini Pak Ustadz. Ya, jadi ada sistematiknya. Pada zamannya Adam itu berlaku sebagai imam. Ya, dan tugas dari seorang imam, tupoksi, tugas fungsi pokoknya itu ya adalah mengestafetkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Kemudian kita lanjut pada fase berikutnya di mana Israel, kenapa bukan bangsa Arab? Israel ya, ini pertanyaan buat Pak Ustadz itu. Kenapa bukan bangsa Arab yang dipimpin dan dijaga oleh Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham? Ya. Nah, bangsa Israel pada saat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dan Harun sebagai imam pada saat itu. Tujuannya apa? Mengestafetkan kebenaran dan pemberitaan itu kepada segala bangsa. Nah sekarang di zaman Yesus, ya kamu bilang Yesus gak adil. Adil dong. Kenapa saya bilang gak adil? Pada saat ini Yesus mendirikan gereja Matius 16 ayat 18. Dan tugas dari gereja adalah mengestafetkan, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Adil gak? Didengar gak kepada segala bangsa? Didengar. Satu dunia ini Kristen. Mayoritas satu di dunia ini Kristen. Adil gak? Adil. Allah maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Ya, jelas itu, Pak Ustadz. Jadi kau bilang di mana keadilan dari Yesus? Sangat adil. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup. Tugasnya adalah memberitakan kepada segala bangsa. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan banyak seluruh bangsa satu dunia ini mendengarkan Injil Kristus. Adil? Adil. Nah, sekarang saya sanggah nih omongan kamu Ustadz. Ini ada dua nih. Sirah Nabawiyah. Kenapa nih bikin ini bahasanya kayak ya? Ya, ini dari sejarah lengkap kehidupan ini. Bisa lihat sendiri. Sirah Nabawiyah. Ada... Udah lama ini moderator bisa membaca. Ada ISBN-nya. Ya Ustadz ya. Ini juga Sirah Nabawiyah, tetapi sirah yang tertua adalah Ibnu Hisham, betul?
Oke, kita lihat nih Ustadz. Ya, kamu bilang nggak dalam keadaan tidur. Bagaimana Pak Ustadz bilang nggak dalam keadaan tidur, Ustadz? Teman-teman, kasih menang dulu teman-teman. Biar ini catatan ini jelas nih teman-teman. Ini peristiwa Isra dan Miraj nih. Ya, ini posisinya lagi apa nih? Aku lagi tidur. Malaikat Jibril datang kepadaku. Kedua kalinya. Lagi-lagi dia lagi tidur. Ya. Jadi kau bilang itu Sidratul apa yang tadi itu saksinya adalah Allah dan Jibril. Nah sekarang jiwa dan raga ini posisinya lagi tidur loh, Pak Ustadz. Posisinya lagi dalam mimpi loh. Baca yang betul itu ia membangunkanku. Iya kan? Ia membangunkanku. Saat aku lagi- Saat lagi Jadi tidur. jadi kalau udah dibangunkan tuh masih tidur gitu saat bangun. Lalu tidur lagi. Aduh. Lanjut dulu. Ya kan? Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Kan Berbeda dibangunkan dengan toh. Yesus. Tidur Kan lagi. dibangunkan, bukan tidur lagi, dibangunkan dia. Jadi sesuai 3 dengan kali, penjelasanku. 3 kali tapi akhirnya apa? Bangun kan? Posisi tidur. Di mana posisi tidur? Nah. Ayo, tampilkan lagi datamu. Itu. Tampilkan Berarti lagi dalam- datamu, Sabar, baca sabar. lagi. Jangan potong, Pak Ustadz. Tenang. Ya, oke. Jangan potong. Ya, itu kan dalam posisi tidur, Ustadz. Saya hanya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Perbandingannya apa? Di dalam kitab Matius yang tadi saya bacakan, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu Yesus tidak dalam keadaan tidur loh. Ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas Gunung Tabor, bertemu dengan Elia dan Nabi Musa, itu tidak dalam keadaan tidur loh. Nah inilah letak perbedaan antara Kristen dan Islam. Saya pun tidak mau memaksanya. Letak perbedaannya di sini, Ustadz. Kalau kalian, Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Meskipun dibangunkan. Ya, tetapi Yesus Kristus bukan dalam keadaan tidur. Udah tahu letak perbedaannya. Yesus tidak pernah dalam keadaan tidur loh. Ya, jadi kesaksian itu betul-betul fakta. Ya, dwi ganda saksinya ada. Sekarang saksinya satu orang manusia yang menyaksikan. Sabar gini Pak Ustadz ya. Terakhir. Pertanyaan saya nih Ustadz. Tunjukkan satu orang manusia atau dwi ganda saksi, 2 orang manusia ya, yang menyaksikan Muhammad melakukan Isra Miraj. Silakan. Jawab dulu, baru narasi. Bentar. Aku bernarasi dulu, keburu lupa. Ya, nanti kalau kau jawab dulu keburu lupa aku. Jangan kau kibulin aku gitu ya, RK ya. Kau baca Sirah Nabawiyah, tapi saat itu malaikat Jibril membangunkannya. Yang namanya orang bangun itu nggak bisa disebut mimpi. Bangun bukan tidur. Kau bawa data, tapi data kau sendiri menghantam kau. Macam mana? Aduh, ini balu sampai 7 turunan, RK. Aduh, data yang kau bawa, data yang kau bawa malah menghantam kau sendiri dan membenarkan penjelasanku bahwa Nabi Muhammad itu secara sadar beserta ruh dan jasad karena dibangunkan oleh malaikat Jibril saat dia tidur. Makanya kata Quran, Nabi Muhammad itu melihat dengan mata malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Terus waktu dia di Isra Mi'rajkan, ya dia melihat bintang syu'ara, ya bintang syura gitu. Atau bintang Syria yang kita kenal sekarang. Yang gulungannya cepat tuh 2. Menurut ilmu pengetahuan, oke? Dengan mata biji matanya dia lihat. Bangun, mimpi lah RK ini, ya. Itu jawabannya, ya. Terus berkaitan tentang masalah ini, RK. Kata kamu tadi Yesus ya apa? Gak ngerti aku.
Oh ya, yang kutanya mana keadilan Yesus bagi biji mata kita? Kalau dia itu maha adil, bagi biji mata bukan kau cerita iman, cerita Adam, cerita Abraham, gak nyambung. Yang kutanya itu kalau Yesus itu maha adil ya, artinya dia adil kepada seluruh manusia. Kalau ada manusia satu orang lihat dia, maka Yesus wajib menghadirkan dirinya kepada seluruh manusia di muka bumi agar bisa disebut dia itu adil. Tapi faktanya apa? Yesus di abad pertama turun 33 tahun. Hanya segelintir orang yang lihat Tuhan di abad pertama doang. Oke? Sekarang kita di tahun 2025. Mana keadilan Yesus bagi biji mata? Nih ya, biji mata. Yang kutanya biji mata, bukan masalah iman. Biji mata kita. Itu yang kutanya sama kau ya. Bukan kau cerita Adam, Abraham, gak nyambung. Habis itu Musa sampai estafet ke Yesus. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya sekali lagi kutekankan ya, bagaimana keadilan yang dinamakan maha adil dari Yesus bagi biji mata kita. Kayak gitu. Apakah kau pernah lihat Yesus secara nyata? Apakah saya pernah? Saya nggak pernah. Bagi saya nggak adil itu Yesus. Orang abad pertama aja yang dia perlihatkan fisiknya. Sama saya enggak. Ini Tuhan macam apa? Oke? Bagus. Itu. Saksi ketika Muhammad Isra Mi'raj, saksi dua manusia. Oke, dua manusia kan? Macet tuh. Ntar. Aku Kalau nggak tadi ada, ya. tahan dulu. Ada. Ya udah kau tanggapi dulu. Ada. Jawab dulu. Kau belum jawab gimana? Nah, yang pertama tadi udah kau katakan satu saksinya Umar Hani Pertanyaan udah. saya, dua saksi. Masa satu pertanyaan saya aja nggak dijawab? Dua orang saksi manusia yang menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj itu siapa? Satu dia Ummu Isra Hani. Mi'raj. Ummu Hani. Iya. Ummu Hani lihat Ummu Hani jalan kan itu ada dulu. saat kejadian. Tadi kau bilang tidak di rumah Ummu Hani. Kena kau. Lah, Tadi kau Ummu bilang, Hani saya lihat. bawakan- Tadi kan saya bilang kan Ustaz. Saya bilang Oke. di rumah Ummu Hani. Kau bilang tidak. di rumah Ummu Hani itu kan dia tidur dikabarkan kan gitu. Ummu Hani tidur gak? Waktu Ummu Hani Nabi- satu kamar wak- dengan Nabi Muhammad. Waktu Sabar. Nabi Apakah- Muhammad sabar. Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia melihat juga Jibril ada di situ, coba. Coba nih ya, kau baca Jawab, nih ya. jawab. Kena kau nih, mati kau. Jangan ngeles kau. Oke. Nih. Sabar ya. Aku carikan dulu yang eksplisitnya. Sebentar ya, aku banyak data tentang masalah itu nih ya. Tapi ku carikan kata yang eksplisit di data ini, oke? Silakan kamu tanggapi dulu tentang masalah mata Data dari tadi. mana Aku itu, mau dengar. Ustaz? Nanti ku tunjukkan, oke? Nggak tunjukkan websitenya mana? Ntar. Jawab dulu sambil aku cari data yang eksplisitnya. Ada dari Macet NU kau, Online Ustaz. ada. Ustaz. Ayo, Loh, Ustaz. kok macet? Di NU Online pun ada. Macet apanya? Macet kau. Data banyak berhamburan di NU Online pun ada, mau kau? Ya kalau banyak silakan sekarang. Ayo udah, sambil kau jawab sambil ku bukain. Aku mau dengar. Oke lah. Mati kau. Apanya? Macet kau Ustaz. Apanya Makanya macet? pertanyaan- Ini datanya oke, berhamburan. Nanti ku tunjukkan, silakan. Iya. Oke. Tadi di awal ketika saya membawa tentang Ummu Hani kan Ustadz bilang tidak. Makanya pertanyaan saya, apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu Oke. dia menyaksikan Jibril itu datang, Terus? ya kan? Berarti saksi mata. Makanya saya bilang Yesus Kristus kami, ya ada transfigurasi. Saksinya Yohanes, saksinya Yakobus, saksinya Petrus. Mereka bertemu Musa dan Elia, lalu mereka ini mendengarkan suara dari langit. Ada saksi matanya. Ya kan? Secara nyata. 3 orang. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah Muhammad satu kamar dengan Ummu Hani? Kau maju kena mundur kena nih Ustadz. Siapa Ya. saksinya? Ya, sabar. Tahan Ustadz, tahan. Tahan Ustadz, tahan. Ya. Nah, kemudian Ustadz ya.
Oke, saya kasih kamu lah waktunya, nggak apa-apa, silakan. Jawab dulu. Nah, mana masalah mata? Apa lagi pertanyaan kamu apa? Oh, tentang mata, melihat Yesus. Lah, Oke. iya. Mana Tuhanmu adil? Kan gitu. Oke. Baik, saya jawab. Saya lupa ya. Nah, Silakan. Ustadz, di dalam gereja Katolik, ini lihat tentang mata ya. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik yang jelas, runutan pengajaran, kesaksian dari Rasul Sapa, dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja, dan sampai pada saat ini paus kami. Ya, jadi pengajaran dan runutan suksesi itu betul-betul runut dan terarah. Salah satu pengajaran yang merujuk pada pertanyaan Pak Ustadz adalah bagaimana, apakah mata kamu melihat Yesus? Ya, di dalam Ekaristi kami melihat Yesus. Saat doa syukur agung, di mana pastor mengangkat itu, lalu dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia. Bagaimana itu mereka memperagakan ulang kejadian 2000 tahun lalu di dalam Ekaristi. Ya, lalu kami melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mata saya melihat. Ketika bilang lihatlah, jangan saya tidak tunduk. Saya melihat dan memandang itu. Jadi apakah kau pernah lihat Yesus? Saya lihat Yesus di dalam Ekaristi. Selesai. Ya? Selesai kan? Benar kan? Benar kan? Dalam dimensi rohani saya melihat kan? Udah atau belum? Oke, sekarang silakan kamu jawab. Siapa saksinya? Laki-laki, perempuan yang melihat itu? Silakan. Kamu yang gak yang nyampe. Gini yang kutanya tadi samamu dengan mata kita, biji mata, bukan dengan mata, biji mataku. bukan dengan Ekaristi, bukan. Ya karena memang Ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Kamu tahu Yesus Ekaristi enggak? apa? Bentar Kamu tahu aku Ekaristi tanya, apa enggak? yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus enggak? Saya melihat di dalam Ekaristi. Iya di dalam Ekaristi dengan mata. Makanya kau harus ikut Ekaristi, Cuk. Aduh, ya kalau untuk masalah Kan Ekaristi kamu di minta dalam kesaksian kekatolikan, saya. Kamu minta kesaksian saya kan? aku Saya minta melihat di mata mana? saya. Aku tidak minta kesaksian kamu di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Yesus sudah sangat adil, dia mendirikan gereja supaya semua bangsa datang ke dalam gereja dan melihat Ekaristi itu. Masalahnya Dengan kamu nggak mau datang mata ke yang gereja. kumasalahkan. Berarti gini Yusuf, ya Pak Ustadz ya. Berarti yang bukan Yesus yang tidak adil. Yesus sudah menyediakan sarana yaitu gereja agar kamu menyaksikan dia di dalam gereja dan dalam Ekaristi. Kamu yang tidak mau datang ke gereja, berarti yang tidak adil itu bukan Yesus. Tetapi kesombongan dan ketamakan mulai yang tidak mau datang ke gereja Katolik. Coba, Udah? dua manusia tadi tuh. Udah. Jawab dulu, dua manusia yang menyaksikan Muhammad naik Isra Mi'raj itu siapa? Oke. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, saya akan tunjukkan datanya sama RK ya. Tapi saya mau tanggapi dulu, kenapa RK enggak nyambung-nyambung ya? Jawab dulu Ustadz, jangan kau mutar Ustadz. Saya Gampang. Iya, Aku ya udah, pasti jawab sekarang itu. Jawab dulu, gak mau saya, gak mau. Fair lah Ustadz. Loh. Kalau bilang kalau Kau belum ada kagak datanya, bisa saya lebih senang. gini, aku nggak akan bisa kamu remote. Aku mau jawab dulu yang mana, kan ada di otak gitu. Nggak bisa. Tapi Kau kan mau nggak kau bisa loh, kita gimana? fair, kan? Iya. Kan fair kan? Oke, ya sabar Ya udah, makanya jawab aku jelaskan dulu, satu-satu. Jawab dulu baru narasi, baru bertanya saya, nggak mau saya. Bentar, saya akan menuntut pertanyaan saya dulu baru menjawab pertanyaanmu. Saya udah jawab, sekarang kamu jawab dulu baru kau tuntut pertanyaannya. Oke, Siapa ya. saksinya ketika Isra Mi'raj itu? Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Muhammad? Lalu dia menyaksikan ada Jibril? Ya silakan, beda dengan Yesus kan? Silakan jawab dulu itu. Aduh, baiklah. Ya teman-teman. Kalau belum ada datanya, Ustadz, saya lebih menghormati Ustadz. Nah ya, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, tidak seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani yang lihat ya. Oke?
sholat duha kah? Sungguh ia pernah mengatakan, ya bentar dulu, kau di mana nih ceritanya belum selesai ya. Saat Nabi Muhammad sholat duha di rumah Ummu Hani malamnya seperti apa? Ia mengatakan, sesungguhnya Nabi pernah masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah dan beliau mandi melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau telah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Oke? Di Pagi mana harinya, dia ya. Jadi pagi harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya RK melakukan sholat duha yang mana di rumah Ummu Hani. Ya, Dia apakah Ummu melihat- sebentar dulu, kau dijawab kan? Iya teman-teman. Jadi ya Ummu Hani apakah sekamar dengan Nabi Muhammad? Itu tuduhan kau. Ya. Jadi tidak sekamar Ummu Hani itu Nabi Muhammad berkunjung ke rumah keluarganya Ummu Hani, oke? Terus sholat malam di situ. Lalu paginya dilihat beliau sholat duha. Artinya apa? Saat malam Ummu Hani mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sampai pun pagi dia melihat Nabi Muhammad sholat duha. Aduh, itu maksudnya ya salah satu manusia yang langsung melihat kejadian Isra Mi'raj pada malam hari itu sesuai dengan hadis tersebut. Oke? Ya, terus kamu minta dua. Ya, kalau minta dua ya Nabi Muhammadnya sendiri. Sebagaimana Yesus berkata, aku dan Bapa cukup dua jadi saksi. Apa coba? Apa ya kayak gitu? Jadi kayak gitu ya RK tuh tanggapanku. Sebentar, aku mau kritisi sebelum aku lupa gitu. Kamu ini dari tadi jawab yang kutanya apa, jawabnya apa? Kok ke ekaristi, ke gereja? Ya, yang kutanya itu ya keadilan Yesus bagi mata kita, mata. Orang abad pertama lihat rambut Yesus kayak gimana, mata Yesus kayak gimana, tubuh Yesus kayak gimana, ya. Itu orang abad pertama. Jika Yesus ini maha adil, dia akan perlihatkan kepada seluruh manusia buka bumi rambutnya kayak gimana, matanya kayak gimana. Tapi faktanya hari ini RK, kita tidak dapat melihat Yesus dengan biji mata. Ya, biji mata. Yang kutuntut darimu, mana keadilan Yesus bagi biji mata kita, bukan bagi iman ekaristi. Itu bagimu. Gimana? Itu bagimu, bagi Katolik, bagi imanmu. Yang kutanya bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena kau menyepakati bahwa Tuhan itu maha adil. Artinya dia adil kepada semua orang yang di muka bumi ini meskipun di luar Kristen. Kenapa? Gak nyambung-nyambung dari tadi kau. Udah. Coba, aku minta jawabannya spesifik gitu. Silakan. Oke. Ini yang saya bilang Cuk. Ya. Gereja Katolik itu universal loh. Ya, ketika kau masuk gereja Katolik, kau akan melihat Tuhan di dalam Ekaristi. Jadi kau bilang Yesus tidak adil, Yesus sudah sangat adil. Dia memberikan sebuah wadah, yaitu gereja, ya, agar kita semua seluruh dunia menyaksikan kemuliaan Dia, menyaksikan keajaiban, keadilan Dia. Ekaristi itu sebuah keadilan loh, keadilan Allah dan kasih Allah. Ya. Jadi kalau kau mau lihat Yesus masuk ke gereja Katolik, lalu kau bisa lihat Yesus di sini. Tuhan mau bilang Tuhan tidak adil bagaimana? Ya, Tuhan sudah menyediakan gereja loh yang universal. Tinggal kau masuk ke dalam. Masalahnya kau yang nggak mau masuk, Cuk. Sehingga kau bilang Tuhan tidak adil. Kau yang nggak mau masuk sehingga kau bilang Tuhan itu tidak adil. Lalu saya tanggapi nih, Cuk. Data yang kau bawakan tadi, saya tidak tahu websitenya dari mana, saya tidak tahu. Saya butuh website yang jelas. Oh, website. Ya. Website, sabar, jangan tegang. Tahan, Ucup, tahan. Artinya, Ucup, ya, di dalam itu website yang kau harus tunjukkan jelas. Artinya di dalam itu kau harus menunjukkan data yang kau bawakan tadi. Itu Ummu Hani tidak melihat
perjalanan Isra Mi'rajnya Muhammad. Tetapi Ummu Hani melihat Muhammad sedang sholat duha. Tidak melihat Isra Mi'raj. Konteks pembicaraan dan diskusi kita adalah ini bicara transfigurasi. Ketika Muhammad Isra Mi'raj, siapakah dua manusia yang menyaksikan? Kau bilang Ummu Hani, tetapi Ummu Hani menyaksikan, tidak menyaksikan Isra Mi'raj, tetapi menyaksikan sholat duha. Saya bantah itu. Kau coba kau bantah argumentasi saya. Kemudian kedua, kau bilang saksi kedua adalah Muhammad. Itu subjektif. Yang saya minta saksi yang objektif, bukan yang subjektif, Ucup. Tidak ada saksi lain lagi, Ucup. Tetapi gini, Ucup ya, saya nggak mau kamu nih teman saya. Ini kita hanya dialog. Ya, saya nggak mau nekan kamu. Saya nggak mau paksa kamu, Ucup. Saya mengasihi kamu, Ucup. Ya, maafkan saya salah-salah kata ya, Ucup ya. Ya, itu hak kita penonton yang menilai. Ya, penonton yang menilai, Ucup ya. Penonton yang menilai. Saya nggak mau tekan kamu, nggak mau tekan kamu. Ya, silakan. Oke. Aduh, mau nangis dia kawan. Teman-teman, Iya, belum kan kali selesai. Belum selesai juga ya. Mau berapa kali pun terserah ya, terserah. Aku belum makan, Ucup. Lapar aku. Wah, alasan lapar pula. Ya udah ya. Kayak gini kalau gitu ya. Habis ini kita PK sekali lagi. Makasih Bang Beruang sama Bang Andit tadi ya. Kita PK sekali lagi. Habis itu kasih 5 waktu buatmu, 5 menit buatmu, 5 menit buatku. Oke? Sebagai kesimpulan. Oke. Sekali lagi habis ini. Ya, nih, terakhir nih. Mangga. Baik RK ya. Hadis yang ku bawa ya RK bukan website. Hadis Bukhari kau buka aja ya, nomor 1176. Bukan website, gak main website. Ya, orang ada hadisnya kok ya. Ya, tuh ya. Ada hadisnya nih ya. Sahih Bukhari 1175 dan 1176 ya. 1175-nya tentang masalah sholat duha ya. Tentang masalah Nabi sholat duha ada juga di 1176-nya di rumah Ummu Hani, yang mana diceritakan pada saat itu ya. Pada saat itu Fathu Makkah beliau mandi ya. Lalu beliau melakukan apa? Sholat lebih ringan daripada sholat itu, hanya saja beliau tetap menyempurnakan dengan ruku dan sujud. Makanya ya ketika waktu peristiwa Isra Mi'raj, Ummu Hani ini rumahnya sudah dikunjungi Nabi Muhammad malam itu ya, untuk silaturahim. Lalu beliau melaksanakan sholat di sana. Sampai pagi Ummu Hani melihat kegiatan Nabi Muhammad di situ RK ya. Orang dari malam kok ya tidur sampai beliau dibangunkan malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan, kemana, tahu ya, tahu semua. Habis itu sampai pagi beliau melakukan sholat duha. Makanya disuruh menyempurnakan dengan ruku dan sujud seperti di Al-Quran. Jadi bukan satu kamar seperti tuduhanmu ya. Terus tuduhanmu mental ya, mental. Ummu Hani adalah saksi peristiwa Isra Mi'raj. Terus yang kedua, kata kamu objektif. Ya, objektif. Kamu nyarinya yang subjek. Kalau yang subjek ya lebih ngibul Yesus RK. Salah. Ya. Kenapa Bukan. Yang saya cari itu yang objektif, bukan subjektif. Kamu bisa bedakan nggak subjektif? Oh, ya. Berarti aku kebalik. Ya, yang kamu cari objektif. Ya, bukan subjektif, kata kamu. Kalau Nabi Muhammad itu sendiri yang menerima, kan kayak gitu, yang menjadi saksi, maka itu subjektif. Ya, ini RK, kenapa aku berargumen seperti ini? Karena perkataan dari Biblemu. 2 saksi udah cukup. Kayak gitu. Oke? Masa perkataan Tuhanmu 2 saksi, aku dan Bapa yang jadi saksi udah cukup, kau kagak percaya? Sekarang ya aku balikan kepada Nabi Muhammad, 2 saksi udah cukup, bahkan 3 sama Ummu Hani itu, tambah 4 sama malaikat Jibril 4. 4 peristiwa Isra Mi'raj itu 4 saksinya, malaikat Jibril, Allah, Jibril Nabi manusia sendiri dan Ummu Hani ya.
Sabar dulu, kan kau minta jawab, kawan. Enggak, aku Panas. Jibril manusia ya Ucup. Yang aku Aduh, mintakan Jibril saksi itu manusia. malaikat. Nah, itu kamu tahu. Ah, Pertanyaan sekarang adalah Kak, manusia. kalau manusia Nabi Muhammad dan Ummu Hani. Salah. Objektif kan, Muhammad. Saya minta objektif. Jadi kalau masalah untuk subjektif Nggak atau ada, bilang aja objektif ya, nggak ada seperti maumu, nggak. Peristiwa itu nggak bisa seperti maumu. Oke? Udah ngaku, Jadi udah yang enak. yang objektif ada saksinya Ummu Hani Selesai. dan Nabi Muhammad. Dah. Beres kan? Udah selesai, kamu udah ngaku. Nah. Kan kejawab. Ada saksi dua dari manusia. Muhammad Ya, itu subjektif. yang mengalami sendiri, Saya terus nggak minta yang mengalami melihat. sendiri. Saya nggak minta mengalami sendiri. Kalau kayak gitu ya nggak bisa seperti maumu. Ya kan saya minta ini kan ilmiah diskusinya, Ustaz. Lah, makanya Kalau ilmiah berarti ilmiah harus objektif. gini. Makanya gini, Objek ketika saya diskusi Gini, dengan gini, siapapun, gini, contohnya, gini. sabar, giliran Bentar. Belum. Dikit lagi. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena aku ngambil objektifnya di dalam kitabmu. Ya, karena dua saksi Yesus dan Bapa udah cukup. Tuh alasannya Yesus kan? Oke, saya jawab. Nah sekarang aku mau tanya hal yang sama, RK. Bentar. Hal yang sama mau kutanyakan samamu. Ya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus terima firman? Oke, bagus. Ya, Sebenarnya Yohanes saya udah jawab, 17 tapi nomor 8, ya, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Siapa saksinya? Yesus terima firman. Oke. Terus yang kedua, ya, nggak ada jawaban dari keadilan Yesus dari segi mata kepala oke. kita. Oke? Oke. Kau perhatikan ini, Ucup. Ya, dari tadi saya jelaskan, tapi kau nggak ngerti di sini data saya udah tunjukkan. Yesus dimuliakan di atas gunung ya, Matius 17. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus 1, Yakobus 2, Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas gunung. Ya, di situ mereka sendiri saja. Berarti ada 3 saksi di sini ya. Nah, di atas ini lalu Yesus berubah rupa. Nanti mereka bertemu dengan siapa di sini? Musa dan Elia, ada 3 saksi. Melihat Musa dan Elia. Bahkan Petrus bilang apa? Biarkan aku dirikan tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa. Ya. Nah, ini. Kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Petrus melihat Musa dan Elia. Lalu bukan cuma melihat di situ. Nih, dari mana saksi bahwa firman menjadi manusia? Kau perhatikan. Dan tiba-tiba ayat 5-nya berkata-kata, turunlah dari awan, terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Perhatikan di sini anak. Kata anak. Ini bicara tentang anak manusia nih. Berarti berbicara dia yang datang menjadi manusia. Sebagai anak. Sebagai sang anak. Sebagai sang putra. Ya kan? Iya, anak orang. Sebagai sang putra. Iya, anak orang. Ya. Di situ ada suara. Kasus yang sama ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari atas langit, ada Roh Kudus. Ya. Jadi sudah sangat jelas saksinya banyak. Bicara tentang anak manusia berarti bicara tentang dia yang datang dari sang Bapa. Ya kan? Maka genaplah nubuatan dalam Mazmur Daud pasal 2 ayat 7. Allah memperanakan anaknya secara rohani. Berhubungan dengan Kolose pasal 1. Di mana dialah yang sulung, artinya dialah yang prototokos, yang keluar dan datang dari sang Bapa. Kamu nggak ngerti, karena apa? Kamu nggak nyimak. Kalau kamu cari kebenaran, kamu tahu bahwa yang saya katakan ini berdasarkan fakta. Ya kan? Berbeda dengan nabimu. Kau bilang itu subobjektif. Kau bilang Muhammad saksinya dia naik ke surga, naik ke Isra Miraj. Kau bilang itu subobjektif. Objektif dari mana, Ucup?
Itu kan subjektif. Itu subjektif. Saya minta objektif. Kayak Yesus. Ada 3 orang saksi di situ. Bahkan dibilang saya akan dirikan tenda, 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Betapa bahagianya kami bisa melihat mereka. Ya kan? Saksinya ada. Ini kau bilang Muhammad Isra Mi'raj, saksinya adalah Ummu Hani. Saksi kedua adalah Muhammad sendiri. Subjektif. Debat yang ilmiah itu adalah debat yang objektif, Ucup, Pak Ustadz. Makanya saya kalau debat dengan Uniripa, kami selalu bicara yang ilmiah. Yang ilmiah itu seperti apa? Yang ilmiah itu haruslah yang objektif, bukan yang subjektif. Ya, saya nggak mau terlalu tekan Pak Ustadz terlalu dalam, Pak Ustadz, karena saya menganggap Pak Ustadz ini teman saya ya, teman saya. Ya, saya nggak mau tekan Pak Ustadz terlalu dalam, saya nggak mau. Ya, kalau nandar mah udah buka tembok, saya gasin dia, saya tendak-tendak, tak habis dia. Udah? Ya, udah Pak Ustadz. Coba yang objektif siapa coba? Silakan. Baik. Kalau seperti itu kau telah membatalkan keobjektifan Yesus, ya RK. Karena kata Yesus dan kata kitab kau di Yohanes 8 nomor 17 ya, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah, kan gitu ya. Terus nomor 18-nya, karena Yesus kagak ada punya saksi, firman itu diturunkan kepadanya, dia ngeles nih ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri.